Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurasika dengan NIM C0C022003 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pengertian laporan dan jenis-jenis laporan. Sebelumnya, jenis-jenis laporan itu ada 5. Yang pertama, laporan tugas akhir, laporan magang, laporan skripsi, laporan MBKM, dan laporan tesis. Baik, di sini mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, AK. Baik, langsung saja. Pengertian laporan magang. Menurut Putra 2022, pengertian magang adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan real di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Program magang atau praktik kerja memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Selanjutnya yaitu ada tujuan magang. Yang pertama, memberikan pengalaman yang kepada mahasiswa dengan pembelajaran langsung di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan hard skill, yaitu keterampilan kompleks problem solving, analysis skills, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempercepat transfer ilmu dan teknologi dari lingkungan IDUKA ke lingkungan perguruan tinggi maupun sebaliknya. Yang keempat, meningkatkan pengalaman dan kompetensi mahasiswa sesuai bidang ilmunya dan memperkenalkan budaya kerja. Dan yang kelima, memperoleh masukan serta umpan balik kepada pihak prodi dalam menyesuaikan kurikulum yang sesuai tuntunan dunia kerja. Selanjutnya yaitu pengertian laporan MBKM. Menurut Turap 2010 ND, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Laporan MBKM ini memiliki manfaat yang didapatkan dalam mengikuti program MBKM, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan wawasan tentang dunia kerja, yang kedua memperbanyak relasi, yang ketiga mendapat pengalaman tambahan untuk CV, dan yang keempat kesempatan konversi SKS, yang kelima program magang MBKM ini sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja sehingga berpotensi untuk menghasilkan tenaga kerja profesional nantinya. Dan yang manfaat terakhir, berpeluang bagi mahasiswa magang untuk apabila suatu industri melakukan rekrut langsung karyawan baru jika keterampilan yang dimiliki dinilai sudah cocok dan layak. Selanjutnya yaitu pengertian tesis. Menurut Al-Kalah 2016, tesis adalah karya tulis ilmiah resmi seorang mahasiswa sebagai tugas akhir menyelesaikan program magister atau S2. Tesis berupa hasil penelitian dan merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam pengembangan ilmu dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mahasiswa terkait hasil penelitian pada salah satu bidang keilmuan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam tesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik pengumpulan data, yang kedua, metode analisis data, dan yang terakhir, operasionalisasi variabel penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian laporan tugas akhir. Tugas akhir adalah suatu karya tulis ilmiah berupa laporan deskriptif sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa setelah melaksanakan magang berkenaan dengan aplikasi teori dalam bentuk praktek dunia kerja yang proses pembuatannya berupa outline dilaporan kepada dosen pembimbing. Tugas akhir dimulai sejak 1 minggu setelah mahasiswa tersebut melaksanakan magang. Tujuan dalam penulisan tugas akhir yaitu
Pertama, untuk memberikan pemecahan secara ilmiah mengenai pokok masalah yang akan dikaji. Yang kedua, sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa program vokasi Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dalam menyelesaikan studi program Diploma 3 di perguruan tinggi dan mendapatkan gelar ahli media atau AMD. Selanjutnya yaitu pengertian skripsi. Menurut program studi D4 Akuntansi Sektor Publik 2019, skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah faktual dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sesuai pada jurusan yang sedang ditempuh. Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang dapat penulisannya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan penulisan ilmiah, seperti penggunaan bahasa yang baku dan efisien, kutipan yang harus ditulis rujukannya, serta adanya kesimpulan yang dibuat berdasarkan penalaran yang mengikuti hukum logika khususnya dalam bidang psikologi. Skripsi ini memiliki tujuan khusus untuk menyusun skripsi yang diwajibkan kepada mahasiswa, yaitu yang pertama, untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam menulis laporan ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Yang kedua, untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah, mengolah data, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik suatu kesimpulan. Dan yang terakhir, untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan menyampaikannya kepada orang lain. Materi skripsi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan, yang kedua bab 2, yaitu kerangka teori dan konsep, dan yang ketiga bab 3 itu metode penelitian, dan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 itu penutup. Manfaat menulis skripsi bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitik. Yang kedua, memperdalam pengetahuan di bidang tertentu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menulis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan riset. Yang kelima, meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Yang keenam, meningkatkan kemampuan presentasi. Dan yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri. Baik, kesimpulan dari semua jenis-jenis laporan tersebut yaitu dapat disimpulkan dari laporan magang berfokus pada pengalaman praktis mahasiswa dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Laporan MBKM mendokumentasikan pengalaman pembelajaran mahasiswa di luar kelas seperti program magang, proyek, atau penelitian. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang mendalam yang membahas suatu topik tertentu dan didasarkan pada penelitian original. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu dan didasarkan pada penelitian atau studi literatur. Laporan tugas akhir merupakan karya tulis yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek yang diberikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang jenis-jenis laporan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.